Good morning, everybody. Today's your class with me. It's my turn to teach you, and it's your turn to have a study with me. Is our material for English. Jadi hari ini kelas kalian sama Miss Indah, dan kalian nggak perlu khawatir terkait presensi. Kalian sudah pasti yang hadir akan Miss Indah isi presensinya karena it's automatically Miss Indah report semuanya. Jadi nanti terkait presensi udah nggak perlu khawatir. You will have a class today, and kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya itu sering sekali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. So let's start the class today. Let me show you this. I have a pictures here, and there is a sentence. Andai aku bisa bersantai di pulau ini. Di sini kasih gambaran, paparan sebuah gambar yang begitu indah, sebuah pantai. Dan ada sebuah kalimat, andai aku bisa bersantai di pulau ini. But unfortunately, sayangnya kalian sedang tidak di sini. Sayangnya kalian sedang duduk di depan laptop kalian masing-masing to have a Zoom class with me. So it's impossible and it's not true that you will be here. Sangat tidak mungkin karena posisinya sekarang kalian sedang belajar sama saya. Andai aku bisa, tetapi faktanya tidak bisa ya. Begitu. Dan ini yang mengawali kelas kita. Andai aku bisa bersantai di pulau ini. So let's see the word andai. Kata andai sebelumnya ini yang akan menjadi pembahasan kelas kita pada hari ini. Karena kata andai sendiri ini tidak hanya sering digunakan oleh kita orang Indonesia, tapi faktanya di dalam bahasa Inggris ilmunya itu juga ada terkait kata andai. In bahasa, we often hear about this dalam bentuk kalimat andai. Yang dalam bahasa Indonesianya kita pelajari dengan sebutan kalimat pengandaian. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalimat pengandaian ini biasa disebut sebagai conditional sentence. Conditional sentence atau kalimat kondisional, artinya conditional, mengkondisikan. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait andai atau conditional sentence in English. So let's start this. What does it mean of conditional sentence? So let me start it. Conditional sentence is a sentence used by someone to express a condition that is different from reality. It means that conditional sentence ini merupakan sebuah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah peristiwa atau kondisi di mana kondisi tersebut tidak sesuai dengan realita atau berbeda dengan realitanya atau berbeda dengan faktanya. Seperti yang pertama Miss Indah kasih contoh, the simple example, andai aku bisa bersantai di pulau ini. Itu adalah bentuk kata andai. Faktanya kalian tidak sedang bersantai di pulau tersebut, but you stay in front of your laptop and you have a study class with me. So it's not the reality. Itu bukan faktanya. Artinya apa? Kalimat yang Miss Indah sebut di awal tadi adalah bagian daripada conditional sentence. Karena menyebutkan sebuah kondisi di mana kondisi di dalam kalimat tersebut bukanlah sebuah realita, bukanlah sebuah fakta yang ada. Dan diawali dengan kata andai. Itu adalah ciri khas daripada conditional sentence. Dan dalam bahasa Inggris, conditional sentence itu dicirikan dengan kata if. IF. Ya. So it starts by the word if. Itu adalah conditional sentence. Sehingga conditional sentence ini seringkali disebut sebagai if clause. Why? Because before the clause there is the word if. So let's see the example. Conditional sentence. We have a picture here, conditional sentence, and this is the example. If I could pass school without studying, it's very impossible, ya. If I could pass school without studying, seandainya saja aku bisa lulus tanpa belajar. Faktanya itu sangat tidak mungkin. Seandainya bisa lulus sekolah tanpa belajar, it's impossible. Faktanya sekarang kalian harus duduk di depan laptop kalian, having a Zoom meeting with me, having a Zoom class with me, supaya apa ya? Supaya bisa dapat nilai. Supaya bisa dapat nilai baik ya bagaimana caranya ya harus ikut kelas, harus belajar. So, ini adalah something yang impossible. Sehingga dia juga disebut sebagai conditional sentence. And it starts by the word if.
So this is a simple example. So let's see. Di dalam conditional sentence itu ada beberapa kalimat, mulai dari kalimat yang sederhana sampai yang complicated. It also happens in English for conditional sentence. Dan ada beberapa ciri-cirinya juga, ada beberapa poin-poinnya juga, sehingga dalam penyusunan conditional sentence you must be aware. Itu nggak bisa asal susun kalimat. You have to see the structures and you have to see the functions. You have to see about the condition and the context. So in types of conditional sentence, we have 4 conditional sentence types. Sebenarnya ada tipe lain, tetapi tipe yang paling umum kita pelajari adalah 4 tipe ini. For number 1, type 0. Tipe 0. Tipe 0 ini adalah tipe conditional sentence yang paling dasar, yang paling umum. It's very general. And ini adalah beberapa ciri-ciri yang Miss Indah rangkum buat kalian supaya lebih mudah untuk mempelajarinya. For type 0, the first one, ciri-cirinya adalah it is about the general truth. Artinya apa? Tentang kebenaran umum, tentang sesuatu hal yang lazim, tentang sesuatu hal yang jika dibuktikan ya memang benar begitu adanya, gitu. Sehingga ketika kalimat itu diungkapkan, the answer is yeah or yes. Dan ciri daripada structure di kalimat ini adalah using simple present tense. Sehingga sangat simpel sekali. Setelah kata if adalah penggunaan simple present tense. And then for number 2, type 1. Tipe kedua ini adalah type 1 of conditional sentence or conditional sentence type 1. Ciri-cirinya, the first one is it is future conditional possibility happen. Artinya apa? Ini tentang sesuatu hal yang bisa saja terjadi atau ada kemungkinan untuk terjadi. Sehingga kita nggak bisa bilang ini benar adanya atau ini nggak mungkin. 50-50. It's possibility happen. Sehingga jawabannya adalah maybe. The answer is maybe. Dan structure-nya menggunakan simple future tense. Kenapa? Karena adalah sesuatu hal yang belum terjadi dan sesuatu hal yang entah terjadi atau tidak, itu adalah 50-50 kemungkinannya. Sehingga kata atau kalimat structure-nya ini menggunakan future tense. Kata will itu sangat mendominasi pada type 1. And then for number 3, that's for type 2. Conditional sentence type 2. Jadi yang pertama adalah it is uncertainty, artinya sesuatu hal yang enggak pasti. Sesuatu hal yang tidak pasti. Dalam bahasa Inggris ini sudah pasti sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi penggunaan bahasanya sangat berbeda. Kalau di dalam bahasa Indonesia, tidak pasti itu ya kita masih belum tahu. Tetapi kondisinya dalam bahasa Inggris, ketika kata uncertainty itu sudah pasti sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi sekarang ini ataupun yang akan datang. Sehingga the answer is maybe not. Ini juga berbeda. Kalau di budaya kita mungkin maybe not adalah suatu hal yang ya mungkin enggak, mungkin iya gitu. Still 50-50 like type 1. Tetapi dalam bahasa Inggris, kalau sudah maybe not, ini berarti ya nggak mungkin. Maybe not itu udah suatu hal yang nggak mungkin terjadi sekarang maupun nanti. Jadi you have to be aware for this characteristics. Maybe not ini bukan mungkin iya mungkin tidak, tapi ya not. It's not. Dan cirinya adalah menggunakan simple past tense karena sudah tidak mungkin, so we use simple past tense. And then for number 4, type 3. Ciri pertamanya adalah it is a throwback about what should not happen. Tentang sesuatu yang seharusnya nggak terjadi di masa lalu, tetapi itu terjadi. Sehingga jawabannya adalah but you had not. Karena apa? Seharusnya itu nggak terjadi. Jika saja kamu begini, pasti begitu. Tapi ternyata kamu dulu di masa lalu tidak seperti itu. So the answer is but you had not. Dan cirinya adalah menggunakan simple past perfect tense. Kenapa perfect? Karena sudah terjadi di masa lampau. That's all. And let's start from the first type. Conditional sentence or if clause for type 0. Untuk type 0, cirinya tadi adalah salah satunya general truth. Sehingga jawabannya adalah ya, kebenaran umum. And for the formulations is if plus subject plus verb 1, subject plus verb 1 plus complement. Artinya apa? Rumusnya ini, subject plus verb 1 adalah simple present. It's very simple sentence.
Karena if sama simple present, koma, simple present lagi. Jadi strukturnya type 0 ini simple present, baik sebelum koma maupun setelah koma. Baik if clause-nya maupun main clause-nya. So let's see this example. If I take a shower before work, I feel fresh. If I take a shower before work, I feel fresh. Ya, ini adalah sebuah general truth, di mana ketika kalian sebelum berangkat kerja or even sekolah, kalau mandi dulu pasti lebih fresh. Coba bandingkan dengan nggak mandi dulu. Pasti kalau nggak mandi dulu akan lebih rasa gerah, kusut, kucel, and etc. Tapi kalau mandi dulu pasti akan ada perbedaannya. Dan ini disebut sebagai general truth. So let's see this one. If he lies to her, she gets angry. Siapa yang mau dibohongin? Everyone didn't want to be lied by someone. Jika dibohongi tentu kita akan marah. Dan ini adalah general truth. So let's see the short example, and I give the explanation in bahasa here. If red mixed with white, it immediately turns out pink. Jika atau seandainya warna merah dicampur dengan putih, pastinya tentunya akan berubah menjadi warna pink. Is it true or not? Of course it's true. Tentu, karena general truth, merah sama putih ketika dicampur akan menjadi warna pink. Dan itu sudah terbukti. Sehingga ketika dikerjakan, the answer must be yes. Gitu ya. Sehingga ketika ditanya, jawabannya adalah iya. Dan ini adalah sebuah general truth or type 0. And then for the second type is type 1. Tipe 1 ini possibility happen. Jadi kemungkinan terjadinya tuh ada gitu. Sehingga jawabannya adalah maybe. Formulation is if plus simple present tense, simple present future tense plus complement. Jadi kita pakai future tense, tetapi future tense-nya ini di main clause-nya, bukan if clause-nya. If clause-nya kita tetap pakai simple present, tetapi main clause-nya kita pakai simple present future tense. So let's see this example. If I study hard, my father will give me a special gift. Mungkin saja ketika kamu belajar keras, mungkin ayahmu akan memberikan sebuah kado. Kan ini sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Bukan suatu hal yang nggak mungkin atau pasti, tetapi 50-50. And then if Mary and I don't sign the permission letter, we will not attend summer school. Jika atau seandainya Mary dan aku tidak menandatangani surat perizinan atau surat izin, kita tidak akan menghadiri sekolah summer or summer school. Ya tentu, ya bisa jadi seperti ini. Karena kan surat izin ini salah satu persyaratan daripada untuk ikut summer school mungkin ya. Sehingga bisa saja demikian. Kalau misalkan nggak ditandatangani, bisa saja mereka nggak ikut summer school. Possibility happen. And then for the third example, if you are here, I will tell you my feelings. Jika kamu atau seandainya kamu di sini, aku akan memberitahumu perasaanku. Bisa saja terjadi, karena faktanya, kalau kamu ada di sini, mungkin aku berani mengungkapkan perasaanku. Kalau nggak ada, iya, nggak akan diungkapkan. Tapi kalau ada, bisa jadi diungkapkan, karena that's the fact. Itu yang dia sampaikan. Begitu ya. Sehingga type 1 ini about possibility happen, kuncinya adalah main clause-nya pakai future tense, simple present tense. So let's see for the third type. Type ketiga adalah type 2. Conditional sentence or if clause type 2. Tentang suatu uncertainty, tentang sesuatu yang ketika disampaikan jawabannya adalah maybe not. Artinya tidak mungkin. Tentang sesuatu yang diungkapkan dengan kata if, tetapi itu tidak mungkin terjadi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sehingga tensesnya menggunakan simple past karena it's something impossible. It's about something uncertainty. Formulationnya adalah if plus simple past tense, simple past future tense. The example is if David worked hard, she would achieve the best employee this year. Jika atau seandainya Devi telah bekerja keras, dia akan mencapai penghargaan sebagai pekerja terbaik tahun ini atau karyawan terbaik tahun ini.
Tetapi faktanya Devi tidak bekerja keras karena jika atau seandainya Devi telah bekerja keras atau bersungguh-sungguh. Dan ini pakai simple past, artinya ini sudah berlalu, artinya ini sudah terjadi. Artinya bahwa faktanya Devi tidak bersungguh-sungguh atau tidak bekerja keras. Karena ini kata seandainya. Seandainya ini berbanding terbalik dengan realita. Ini yang perlu digarisbawahi. So, let's see the second example. If Brian were me, he would enjoy the road trip which takes a long time journey. Seandainya Brian adalah aku, dia akan menikmati perjalanan ini yang mana mengamakan waktu yang lama. If Brian were me. Kenapa pakai were me? Karena ini sesuatu yang impossible. Dia sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. So, pakainya adalah kata were. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga kalau pakai kata Brian atau I, or she, he, itu bukan pakainya was, tetapi were. It's about something impossible. You have to remember about this one. Jadi kuncinya, kalau type 2 ini, kuncinya adalah dari kata if clause-nya. If clause-nya ini berbanding terbalik dengan faktanya. Seperti ini, if Devi work hard, faktanya Devi nggak work hard. If Brian were me, faktanya Brian itu bukan aku. Kemudian the third example, if she were rich, she would travel the world. Jika atau seandainya dia kaya, dia akan keliling dunia, jalan-jalan ke dunia, wherever she wants. Tapi faktanya sekarang dia, ini perempuan ini, sekarang dia belum kaya nih dan nggak mungkin untuk jalan-jalan keliling dunia. Dia berandai-andai bahwa dia ini kaya, tapi faktanya dia tidak kaya, sehingga dia nggak jalan-jalan keliling dunia. Begitu ya. And then for type 3, ini about flashback, about throwback, sehingga jawabannya but you had not. Untuk lebih simpelnya, kita langsung lihat contoh, tetapi kita lihat dulu formulasinya adalah if plus simple past perfect, simple past future perfect. The example, if we had joined the Borobudur Marathon, we would have strolled around Magelang before it started. Jika kita telah bergabung maraton Borobudur, kita telah akan stroll around Magelang before it started. Tetapi faktanya saat itu, di masa lampau, kita tidak gabung sama maraton Borobudur. Sehingga kita enggak stroll around Magelang. Gitu ya. Kita lihat contoh yang atas. If you had bought the train ticket to Malang, you would have met your family. Jika seandainya kamu telah sudah membeli tiket kereta ke Malang di masa itu ya, kamu telah akan bertemu keluargamu. Telah akan, artinya saat itu kamu nggak ketemu. Artinya saat itu dia tidak membeli tiket ke Malang sehingga tidak ketemu keluarganya. If you had bought the train ticket to Malang, you would have met your family. Jawabannya but you had not. Faktanya kamu enggak beli, faktanya kamu tidak ketemu keluarga. Gitu ya. Throwing back. Jadi apa yang dia ungkapkan sekarang ini dulunya sudah terjadi tetapi berlawanan dengan fakta di masa lalu itu. Begitu. Ada contoh lagi, if you had been more careful, you wouldn't have had an accident. Faktanya, kita lihat, seandainya jika kamu mau berhati-hati saat itu, kamu telah tidak akan mendapatkan kecelakaan ini, gitu. Artinya saat itu, ketika kita mengulang ke masa lalu, jika kita mengulang ke masa lalu, seandainya kalau kamu berhati-hati tidak akan terjadi kecelakaan. Tapi faktanya saat itu, kamu ugal-ugalan sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Gitu ya. Itu berbanding terbalik dengan flashback tadi, berbanding terbalik dengan masa lalu yang terjadi tadi. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dan penjelasan terkait conditional sentence atau if clause. Jadi tipenya itu ada 4 secara umum. Sebenarnya ada mixed conditional sentence, tapi we will not study about it. Karena in general, we just learn about 4 types. If clause for type 0, and then type 1, type 2, and type 3. I have given this simple formulation to you to
make you easier to remember about the formulation, sehingga ketika disuruh menyebutkan, kalian bisa ingat. Strukturnya akan seperti ini. Even itu dibalik, simple present-nya di main clause-nya di depan, if-nya setelah koma, strukturnya akan tetap seperti ini dan tidak akan berubah. Jadi, you have to remember this pola. Harus diingat-ingat pola ini karena itu juga sering keluar. Ya. So, I have some assignment to you all. Ini slide pertama about what type use in sentence below and give your explanation. I give you how much this? Let me see. 5 sentences dari kalimat ini. Tolong kalian untuk cari tahu tipe apa yang digunakan di masing-masing kalimat dan berikan penjelasannya. So it's easy. It's just 5. I don't give you chance like usual. So ini slide pertama. I give you 5 seconds to screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, enough. And for the next slide, ini juga tugas kalian. Tell what you think about the pictures by using if clause. Dari gambar ini, Miss Indah minta kalian untuk membuat kalimat pengandaian atau conditional sentence atau if clause. Terserah mau pakai tipe manapun boleh. Tapi mix ya, nggak boleh semuanya type 0, harus dicampur. Nggak boleh semuanya type 1, harus mix. Ya, sesuka kalian, sekreativitasnya kalian aja. You don't need to worry akan salah, karena saya sangat mengapresiasi siapapun yang mengerjakan event itu salah. Akan tetap ada nilainya. Ini dari 4 gambar ini. Saya kasih waktu 5 detik untuk di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Next, and that's all. Thank you and good luck to do your assignments. Jangan lupa tugasnya dikirim ke email saya dan sesuai dengan topik yang sudah saya berikan. File should be in PDF of your writing paper. It means that kalian nggak boleh ngetik, nggak boleh nyontek, tulis di kertas, kemudian di scan. That's all for our class today, and good luck to do your assignments. And thank you all. Good morning, and bye bye.